Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Oke, para sahabatku terindah semua dimanapun kita semua berada, alhamdulillah dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sampai dengan pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan sehat dan kenikmatan iman dalam Islam, dan insyaallah kita semua nanti akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk kenikmatan iman. Salam berserta salawat kebarilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah dan berada bersama beliau di surganya Allah Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah, pada video kali ini saya akan membacakan dua buah surat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Saya akan membacakan dua buah ayat dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 183 dan 184. Para sahabatku, ini tentu tentang berpuasa kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, terutama umat Islam. Seperti biasa, sebelum saya membacakan dua buah ayat suci Al-Quran ini, jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, subscribe, dan juga share kepada kawan-kawan kita semua. Dan insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua yang melakukan, yang menonton video ini, yang membagikan video ini kepada khalayak ramai, dan juga insya Allah bisa untuk mensubscribe bagi yang belum subscribe di channel Tridaya ini. Oke para sahabat, demikian. Terima kasih yang telah subscribe. Tonton dari awal sampai selesai, jangan di skip, karena biar tidak terputus-putus amal jariah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Demikian sahabat, sekarang kita akan melanjutkan kepada arti daripada surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. In English, oh, you who believe, observing a Saum, the fast, is prescribed for you as it was prescribed for those before you,
that you may become al-muttaqin, the pious. Okay, next. Arti ayat 184, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lainnya. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. In English, observing Saum or fast for a fixed number of days. But if any of you is still ill or on a journey, the same number should be made up for other days. And as for those who can fast with difficulty, example, an old man, etc., they have a choice either to fast or to feed a miskin, needy person for every day. But whoever does good of his own accord, it is better for him, and that you fast, it is better for you if only you know. Perintah puasa ini merupakan suatu perintah bagi khusus umat Islam. Dalam surat Al-Quran ini ditegaskan bahwa puasa itu merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, dan juga bagi umat-umat terdahulu juga terdapat puasa yang dianjurkan dalam agamanya masing-masing. Terlebih lagi Islam di sini menekankan puasa selama 30 hari, dan untuk bisa melakukan atau menjalankan saum ini tentu ada dua buah rukun yang harus kita taati. Yang pertama yaitu rukun kita berpuasa, yaitu membaca niat. Rukun kita berpuasa yaitu membaca niat. Ya, jadi niat merupakan rukun yang paling pertama. Jadi ketika kita akan melakukan saum keesokan harinya, tentu kita harus membacakan niat karena ini merupakan rukun. Jadi seandainya kita lupa membaca niat sebelum fajar, tentu kita pada suatu hadis Muslim dinyatakan bahwa puasa kita bisa dinyatakan batal. Untuk itu rukun yang pertama dalam berpuasa itu adalah membaca niat. Nawaitul sawma ghadin an ada'in fardi syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Dan harus diucapkan sebagai sebuah rukun. Kemudian rukun yang kedua yaitu imsak. Imsak yaitu menahan diri. Sebagaimana kita telah mengalami atau telah melaksanakan beberapa tahun selama hidup kita sebelumnya, kita telah berpuasa. Dan yang paling utama, rukun yang kedua itu yaitu menahan diri atau imsak. Jadi imsak itu merupakan hal kita menahan diri dari semenjak waktu imsak hingga sampai dengan terbitnya matahari, sehingga sampai dengan terbenamnya matahari pada waktu maghrib. Dan di sana kita banyak yang harus kita patuhi dalam peraturan-peraturan kita dalam berpuasa, menahan diri dari segala yang membatalkan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Tentu bukan cuma hanya sekedar makan dan minum yang harus kita tahan, akan tetapi hawa nafsu kita juga harus kita tahan. Seperti melihat hal-hal yang dilarang dalam agama, itu merupakan pemandangan-pemandangan pornografi, pembicaraan-pembicaraan yang juga pornografi, ghibah dan lain sebagainya, menggunjing orang dan lain sebagainya. Hendaknya harus mampu kita tahan diri untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Begitupun bagi kita yang sudah bersuami dan berumah tangga dan bersuami istri, ketika kita setelah menahan diri atau imsak itu artinya kita menahan semuanya. Hubungan suami istri pun harus kita stop.
karena akan membatalkan puasa pada hari itu. Dan makan dan minum itu haruslah kita tahan dengan semaksimal mungkin dengan harapan bahwa puasa yang kita dapat lakukan pada hari itu adalah puasa yang benar-benar istilahnya mabrur bagi kita sendiri dan bagi keyakinan kita sendiri. Dan sebagaimana harus kita ketahui bahwa ibadah puasa itu merupakan latihan kita dalam memperbaiki diri, baik secara fisik maupun secara lahiriah maupun secara maupun secara batin ya. Artinya tingkah laku kita, sikap kita, keimanan kita haruslah tetap kita bina dengan koridor berpuasa tadi. Dengan berpuasa, semoga kita semakin meningkatkan kebaikan kita terhadap sesama manusia dan juga dapat meningkatkan keimanan kita. Karena tujuan berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan tentu ini harus kita jalankan dan harus kita amalkan dari waktu ke waktu. Bukan hanya tahun ini kita berpuasa, bukan hanya tahun ini kita berbaik-baik diri, bukan hanya tahun ini kita meningkatkan ibadah puasa saja. Setelah puasa kita habis kembalinya. Bukan seperti itu. Puasa adalah menikmati suatu latihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan koridor saum pada bulan Ramadan ini secara benar-benar seksama dan secara benar-benar kita mengimani puasa tersebut sehingga jiwa kita, lahiriah wal batinnya kita menjadi sehat, sehingga kita mampu untuk meningkatkan amal kita menuju la'allakum tattaqun. Oke para sahabat, saya kira demikian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Insyaallah kita semua diberikan kesehatan lahir wal batinnya sehingga bisa mengarungi bulan puasa dengan ikhlas, dengan segala seksama, dan akan tercermin pada tingkah laku kita ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.